Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Ya, di sini kita di pertemuan ketiga ya, membahas tentang tar dulu deh. Pertemuan 3.py membahas tentang dis dan parameter. Oke, dingin. Pagi-pagi gini buset dah, nggak paham banget. Nah, seperti yang saya udah jelaskan kemarin dan sudah saya pakai juga kemarin, bahkan dua-duanya udah saya pakai kemarin. Tapi saya di sini bakal ngejelasin lagi. Oke, kita copy aja dari yang kemarin dan ya, hapus aja deh, nggak perlu juga. Nah, oke, terus kita coba hapus aja mungkin ya semuanya. Dan definite-nya juga sekalian. Dan kemudian ini juga sekalian. Nah, tau gitu saya nggak usah copy ya. Aduh, liar banget. Nah, jadi yang pertama ada yang namanya parameter. Oke, sebelum masuk ke kelas ini dan atau ke fungsi kelas, kita bikin dulu fungsi yang standalone atau kata kita mah yang berdiri sendiri tanpa adanya kelas. Misalkan apa ya, mungkin kuadrat gitu. Nah, dalam sebuah fungsi kita memiliki yang namanya parameter. Parameter itu apa sih? Jadi parameter tuh adalah sebuah variabel yang kita masukkan ke dalam fungsi. Ya, misalkan gini. Ini angka 1, ya kan? Terus ini angka 2. Oke. Lalu kita di sini ngasih action atau ngasih apa sih yang diperbuat sama angka 1 angka 2 ini, kita kuadratin. Return, kita kembalikan angka 1 dikuadratin angka 2. Oke. Terus kita coba pakai di sini print kuadrat. Misalkan kuadrat 3 kuadrat aja deh, 3 sama 2. Nah, oke. Kita coba run kode pakai output aja. Nah, lihat di sini. Saat si kuadrat ini dipanggil, dia kan punya dua parameter, yaitu angka 1 dan angka 2, ya kan? Saat kita isi parameternya, maka si 3 ini akan masuk ke dalam angka 1. Dan angka 1 ini akan diassignment sebagai variabel angka 1 di sini. Oke. Kemudian angka 2 akan masuk ke dalam angka 2. Angka 2 ini bakal dikalikan bakal jadi kuadratnya angka 1. Kemudian di return. Nah, begitulah parameter. Nah, di Python juga sebenarnya ada parameter yang default. Jadi gini deh. Kalau misalkan kita nggak isi ini kan bakal error ya, karena dia kan minta dua parameter sedangkan kita ngisinya cuma satu gitu. Kayak kurang aja gitu kan. Nah, lihat, dia bakal error. Katanya tipe error kuadrat missing one required positional argument, yaitu angka 2. Nah, jadi sebenarnya bisa kita akalin ya dengan cara memberikan default value ke dalam angka tersebut. Misalkan defaultnya itu kalau nggak diisi, kita bakal ngisi dia dengan 1. Oke. Dan ya, kalau misalkan dia si angka 2 ini nggak diisi, ya, maka dia akan assignment 1. Nah, ini namanya default value. Ini akan berguna nanti di overriding. Nanti akan saya jelaskan kenapa Python punya fungsi ini. Oke. Untuk standalone-nya mungkin sudah paham. Dan kemudian kita pakai yang pakai kelas di dalam kelas. Kita bikin kemarin tuh apa ya, gue? Kemarin kita copy. Sebenarnya saya banyak bolak-balik nih. Nah, oke, kita coba ini. Nah, ini pakai ini aja deh. Misalkan kita bikin satu fungsi lagi, ya kan? Satu fungsi lagi ini namanya misalkan apa ya? Get armor. Oh, jangan. Get damage reduce gitu aja. Get damage reduce. Nah, damage reduce ini kita mau ngapain sih? Kita intinya mau apa namanya? Ngurangin damage yang diterima. Damage atau mungkin ya sama lah, hampir sama kayak total HP, cuman HP-nya ditambahin aja deh. Misalkan kita ambil HP ditambahin dengan armor, sesimpel itu. Kita return value di sini. Nah, lihat, kita kan nggak tahu nih ya si HP sama si ini dapat dari mana, bener gak? Nah, kita bisa taruh parameter di sini.
parameternya itu namanya self. Nah, self ini kan sebagai parameter nih. Self ini artinya seperti yang saya jelaskan kemarin, self ini tuh diri sendiri. Kalau di Java atau mungkin PHP itu tuh this kalau nggak salah. Nah ya, dia tuh ngambil atribut diri sendiri. Jadi kan kalau misalkan kita hero2.dig nih misalkan, itu kan ada atribut-atributnya kan. Save, terus kita run again. Nah, dia kan punya atribut-atribut kayak name, HP, armor, roll, fighter, damage, ya kan. Nah, dia tuh bisa diakses sama self. Sama self ini diri sendiri. Ya ini nih. Yang kita achievement kemarin di sini, di init. Nah, ya udah, tinggal kita panggil aja self.hp. And for this self.armor. Begitu. Dan ya, ini kita jangan dihapus, ini aja objek satunya. Terus kita taruh di sini get damage reduce. Kita run. Nah, jadi gini. Yang terjadi apa sih, Bang? Nah, yang terjadi ini kenapa begini? Nah, yang terjadi adalah gini. Saat damage reduce ini dipanggil, ya kan? Dia memiliki parameter self. Di mana parameter self ini mendefinisikan diri sendiri. Nah, saat kita pakai self.hp, dia mengarah kepada atribut HP dari kepunyaan dia, dan self armor mengarah ke self armor di sini. Gitu. Oke, jelas kan untuk penggunaan self dan parameter. Nah, ada juga menurut saya yang di Python tuh apa ya, kayak bagus banget gitu. Kayak dia tuh membuat Python tuh beda dari yang lain, yaitu lambda. Nah, lambda tuh apa sih? Jadi ini sebenarnya OOT juga, cuman saya jelasin aja. Dan ini penting juga. Lambda ini tuh sebuah function atau short function. Ya, sebuah short function sih sebenarnya. Jadi kita tuh bisa bikin function satu baris. Gitu. Wah, keren parah sih. Ini misalkan lambda x ya. Maaf. A sama dengan lambda x, ya kan, dikalikan ini. Nah, kita coba print di sini A 4 misalkan. Gitu aja. Kemudian kita run kode, apakah dia error? Oke, enggak. Nah, ini tuh sama kayak function, cuman lebih singkat si lambda ini. Si 4 ini bakal masuk ke dalam x, dan x ini bakal dipangkatin 2. Sesimpel itu. Oke. Ya, untuk self kita kasih kesimpulan di sini. Oke. Self adalah sebuah atribut, adalah sebuah parameter atau apalah untuk mendefinisikan kepunyaan atau atribut diri sendiri. Oke. Terus parameter adalah value yang ditransfer dari saat metode itu digunakan dan saat dia memiliki action. Oke. Ya, sebenarnya sekarang nggak panjang-panjang sih, cuma tentang self dan parameter doang. Dan ya, seperti biasa, terima kasih.